Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tangguh. Jika musim hujan tiba, sudah tahu kan bencana yang sering terjadi? Banjir. Iya, banjir merupakan momok ketika musim hujan tiba. Genangan air sanggup menghentikan aktivitas sehari-hari, menenggelamkan bangunan-bangunan, menimbulkan penyakit, bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Banjir merupakan fenomena alam terkait dengan ulah manusia, terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor, yaitu curah hujan, kondisi sungai, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Salah satu kota yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan adalah ibu kota DKI Jakarta. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, banjir memakan korban 20 orang dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini melumpuhkan pusat kota, air menggenang di bundaran Hotel Indonesia, kawasan Sudirman, dan lain sebagainya. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai 20 triliun. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir? Beragam penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Datangnya banjir dikarenakan antara lain membuang sampah sembarangan, curah hujan tinggi, erosi, lahar dingin yang disebabkan oleh gunung api, sedimentasi yang membuat sungai menjadi dangkal, hutan gundul, penebangan liar, dan pemukiman di sepanjang aliran sungai yang mengakibatkan sungai menyempit. Apa sih tanda-tanda datangnya banjir? Tanda-tanda banjir bisa dilihat dengan pertama, debit air sungai yang meningkat. Yang kedua, warna air sungai terlihat keruh. Agar terhindar dari bencana ini, sebaiknya Anda perlu melakukan berbagai hal, seperti reboisasi, memperbanyak daerah resapan air, membersihkan sampah di daerah aliran air, membuang sampah pada tempatnya, membuat selokan, dan memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Saat banjir datang, tips-tips apa sih yang harus dilakukan? Jika banjir datang, yang pertama dilakukan adalah segera mematikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Ketiga, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Keempat, gunakan tali saat evakuasi agar tidak terseret arus. Dan yang terakhir, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Jika banjir telah selesai, apa yang harus dilakukan? Pertama, secepatnya membersihkan rumah, khususnya lantai yang tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Kedua, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering menjangkit setelah kejadian banjir. Nah, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah banjir? Budayakan selalu hidup bersih. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan,
perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.